yang dapat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala selain rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya. Karena dengan izin Allah dan dengan didorong oleh keikhlasan hati kita masing-masing, dapatlah kita hadir di tempat yang mulia ini, di lapangan yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan serangkaian amaliyah di bulan Ramadan yang pada hari ini adalah puncaknya. Setelah kita selama sebulan penuh kita mengamalkan amaliyah baik itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba saatnya pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, di lapangan yang mulia ini, kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dengan harapan mudah-mudahan serangkaian amaliyah ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini Allah catat, Allah terima sebagai amaliyah yang sholih. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman kejahiliaan, dari zaman kebodohan, dari zaman ketidakadilan, dari zaman kegelapan. Ikhwanul iman rahimakumullah, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang suci dan mulia ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan yang betul-betul diamalkan, keimanan dan ketakwaan yang betul-betul mampu diaplikasikan dan direalisasikan di dalam kehidupan kita secara totalitas. Keimanan, ketakwaan yang menjadi acuan, bahkan yang menjadi stressing daripada pelaksanaan amaliyah di bulan Ramadan, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ dijelaskan ayat yang telah populer di kalangan umat Islam, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan umat sebelumnya. Endingnya, stressing daripada ayat tersebut adalah membentuk insan-insan yang bertakwa, membentuk manusia yang memiliki karakter keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang mampu mengamalkan, merealisasikan nilai-nilai Islam di dalam aspek kehidupan kita secara totalitas, secara keseluruhan. Itulah orang yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karakter keimanan, ketakwaan itu hendaknya dimiliki, hendaknya kita raih. Wabil khusus kita telah mendapatkannya di bulan Ramadan ini untuk kita amalkan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti jejak langkah setan
innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dan sejatinya yang pantas sombong hanyalah Allah. Yang pantas sombong bukan makhluk, tapi yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong artinya bisa jadi dia membangkang terhadap hukum dan aturan Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah sebagaimana dipraktekkan oleh iblis laknatullah. Jadinya iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Allah jauh sebelum Allah menjadikan Adam. Akan tetapi tak kala Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis dengan sombongnya, dengan angkuhnya mengatakan, ana khairum minha khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakanku menghadirkan nilai-nilai tawadu di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi telah dibacakan itu menunjukkan seruan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa mengaktualisasikan, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam aspek kehidupan kita secara totalitas, baik itu untuk mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, mengatur masyarakat kita, bahkan mengatur bangsa dan negara ini. Tak kalah acuannya adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang betul-betul diamalkan, diaplikasikan dan direalisasikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan keimanan dan ketakwaan yang betul-betul kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan izah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Dan dengan keimanan, ketakwaan yang betul-betul kita amalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu keberkahan, menurunkan pintu keberkahannya, baik itu dari langit maupun dari bumi, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan minas sama'i, dari langit, wal ardh, dan dari bumi. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan mereka dustakan ayat-ayat Allah, atau mengamalkan hanya secara parsial, atau mengamalkan sesuai dengan keinginan nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Apabila sekiranya Islam mendatangkan keuntungan bagi dirinya, Islam mendatangkan keuntungan bagi pangkat jabatan kedudukannya, maka mereka akan mengamalkan Islam. Tapi sekiranya Islam itu menuntut untuk berjuang, menuntut untuk mengamalkannya di dalam aspek kehidupan kita secara totalitas, maka mereka terkadang menolaknya, menolak terhadap hukum dan aturan Allah, mendiskreditkan nilai Islam, bahkan mengkriminalisasi orang-orang yang aktif di dalam rangka menyuarakan nilai Islam. Inna hudallahi wal huda wa la in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Wa la in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi, barang siapa yang mengikuti petunjuk selain daripada petunjuk Allah dengan ilmunya, dia paham Al-Quran, dia hafal Al-Quran 30 juz, dia hafal beribu-ribu hadis berikut sanadnya, dengan ilmunya
dia justru dijadikan untuk membangkang terhadap hukum dan aturan Allah. Justru kecenderungannya adalah mengambil selain daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka Allah menyatakan malaka minallahi min waliyyin wa la nasir. Allah akan berlepas diri untuk tidak menjadi penolong dan juga untuk tidak menjadi pelindung. Katakan sebagai orang beriman dari golongan atas sampai golongan bawah dan orang-orang di luar Islam pun terkadang mengajarkan iftar jama'i, mengajarkan bagi-bagi takjil. Supaya apa? Supaya dikatakan mereka toleran. Supaya dikatakan bagi orang Islam secara keseluruhan, sehingga doa-doa kita, munajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita lantaran kita ini taat dan tunduk terhadap hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hanya ada 3 mod terhadap orang yang menolak terhadap hukum dan aturan Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, fa ulaika humul kafirun. Lalu yang kedua, barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, ulaika humul zalimun. Mereka adalah orang zalim. Barang siapa, yang ketiga, barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, ulaika humul fasiqun. Tapi sekecil apapun pembangkangan kita terhadap hukum dan aturan Allah, pasti Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan balasan kepada kita lantaran kita membangkang terhadap hukum dan aturan Allah. Dan ini juga pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Umat Nabi Syuaib dihukum oleh Allah dengan sambaran petir ataupun air hitam. Umat Nabi Nuh dihukum oleh Allah dengan banjir bandang. Kalau toh di negeri kita ini mungkin berbagai macam musibah terjadi ataupun musibah dalam bentuk lain, itu semata-mata bukan gejala alam saja, akan tetapi ada erat kaitannya dengan perilaku dan dosa yang diperbuat oleh penduduk negeri ini, tak terkecuali mungkin juga pelakunya adalah diri kita. Sebab di negeri kita ini hal-hal yang berbentuk dengan kemaksiatan, pembangkangan terhadap hukum dan aturan Allah, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan sangat mudah dan sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya riba, suap menyuap, perjudian, sebuah sistem yang jauh dari nilai Islam yang justru akan memperuncing jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Di bidang politik yang berkembang saat ini adalah politik oportunistik. Banyak orang berlomba-lomba berebut jabatan, kedudukan hanya dimotivasi oleh kepentingan sesaat. Rakyat sering dijadikan alasan-alasan tertentu untuk hal-hal yang tidak terpuji, sehingga nilai-nilai hukum-hukum Allah terkadang juga tidak diberlakukan. Inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Di wilayah hukum, para pengamat menilai hukum yang berlaku saat ini adalah ibarat sarang laba